Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 186. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 186. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, sore itu Andi bertemu dengan Bu Sofi dan Andi menceritakan kejadian yang dialaminya hari ini. Andi kemudian meminta kepada Ibu Sofi untuk tidak lagi mengirim petugas cleaning service ke bagian produksi yang dipimpin oleh Pak Albert. Dan mendengarkan permintaan dari Andi tersebut, Bu Sofi merasa agak aneh dan terlalu mengada-ada. Jika hal itu dilakukan, tentulah dia harus berhadapan dengan banyak kepentingan dan beberapa bagian di perusahaan ini pastilah akan meminta keterangan kepada dirinya atas tindakannya itu. Namun karena Bu Sofi teringat dengan pesan Pak Dimas, maka sore ini Bu Sofi kemudian menyanggupi permintaan dari Andi. Dan di tengah pembicaraan tersebut tiba-tiba handphone milik Andi berdering. Andi kemudian mengangkat handphonenya dan menerima panggilan itu. "Hai Mas, sore ini kamu aku jemput ya Mas, jam 5 aku sampai di sana," kata suara dari seberang. Ternyata orang yang menelepon Andi adalah Lisa. Rupanya setelah kurang lebih seminggu tidak bertemu, ada beberapa hal yang ingin disampaikan Lisa kepadanya. Dan sebelum Andi membalas perkataan dari Lisa tersebut, handphone telah dimatikan. Kini Andi kemudian memasukkan kembali handphonenya itu kembali ke saku celana. Dan tanpa diduga oleh Andi, kini Bu Sofi kemudian berkata kepada Andi, "Mas, kira-kira saya akan bermasalah apa tidak Mas kalau saya melakukan itu? Saya khawatir Mas, kalau hal ini saya lakukan bisa-bisa nanti saya dimusuhi oleh orang banyak." Dan dalam hitungan detik setelah Bu Sofi berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari Firman. "Tenang Bu, saya jamin tidak akan ada apa-apa selama masih ada Mas Andi." Tiba-tiba Andi pun kini turut berbicara. "Ibu, kalau ada apa-apa tolong bilang ke bagian HRD, bilang kalau masalah ini Andi yang meminta." "Benar Bu, bilang saja yang menyuruh Mas Andi, saya jamin 100% aman," kata Firman kemudian. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 4 sore. Beberapa bagian di perusahaan ini telah bersiap untuk pulang dan beberapa bagian lainnya bekerja sampai jam 5 sore. Dan bagian Andi atau bagian cleaning service adalah bagian yang paling terakhir pulang. Rupanya sore ini ada seseorang yang masih penasaran dengan Andi. Dan orang tersebut adalah Pak Albert dan dua orang rekannya. Mereka masih berpikir, apa hebatnya Andi yang posisinya di perusahaan ini hanyalah seorang tenaga kerja paling rendah, yaitu hanya sebagai seorang cleaning service. Dan ketika waktu telah menunjukkan pukul 5:05, kini Andi segera berpamitan kepada Ibu Sofi dan teman-temannya. Saat itu Andi berkata kalau saat ini sudah ditunggu seorang teman sehingga dirinya merasa tidak enak hati jika temannya itu menunggu berlama-lama dirinya. Sementara itu di depan lobi perusahaan ini beberapa orang kini tengah melirik pada sebuah mobil sport mewah. Mobil keluaran Eropa tersebut belum ada yang memiliki di perusahaan ini.
Dan secara nasional pun mobil ini bisa dihitung dengan jari pemiliknya. Wah, kayaknya tidak mungkin kalau staf di perusahaan ini bisa memiliki mobil secanggih ini, kata beberapa orang yang berdiri di depan lobi perusahaan. Dan Andi yang kini tiba di depan lobi perusahaan sudah mengira jika mobil mewah yang terparkir di depan lobi itu adalah mobil milik Lisa. Andi kemudian mendekati ke arah mobil tersebut dan mengintip melalui kaca mobil apakah Lisa ada di dalam mobil atau tidak. Ternyata Lisa tidak ada di dalam mobil tersebut. Beberapa staf perusahaan yang melihat tingkah laku Andi kemudian tampak berkata, "Mas, kamu ngapain malu-maluin saja kamu, Mas?" Dan Andi yang mendengar perkataan tersebut hanya tersenyum. Andi kini masih berdiri di depan mobil milik Lisa. Dan tanpa disadari oleh semua orang kini Lisa yang saat ini menunggu di ruang tunggu tampak melihat Andi yang tengah berdiri di depan mobilnya. Dan ketika melihat Andi yang tampak sedikit lusuh kini Lisa kemudian segera berdiri dari tempatnya duduk. Dan dengan sedikit terburu-buru tampak Lisa berjalan ke arah pintu keluar ruang lobi. Kini beberapa mata tampak memandang kagum ke arah wanita cantik dengan tinggi 170 cm itu. Perpaduan wajah Eropa dan orientalis milik Lisa semakin menampakkan kecantikan yang begitu sempurna di mata para lelaki. Para pria terlihat mengagumi wajah Lisa dan beberapa di antaranya saling berbisik dan saling menebak tentang jati diri Lisa. Sebagian mengatakan kalau itu adalah rekan bisnis perusahaan ini atau mungkin seorang calon staf baru di perusahaan ini. Dan sebagian para pria yang berdiri di depan pintu lobi tampak terus memperhatikan Lisa yang kini telah keluar dari pintu lobi dan berjalan ke arah parkiran mobil yang terletak di depan lobi perusahaan. Tiba-tiba terdengar panggilan dari seseorang yang tepatnya dari dalam ruang lobi perusahaan. Ternyata saat ini Pak Nathan sedang berlari kecil mengejar Lisa. Dan melihat gadis cantik itu menengok ketika dipanggil Pak Nathan maka kini sebagian orang yang ada di depan pintu lobi perusahaan tampak terdiam. Pak Nathan kemudian menghampiri Lisa. "Maaf, kamu Lisa kan?" tanya Pak Nathan kepada Lisa. "Iya Pak, saya Lisa. Bapak siapa ya?" "Aku Pak Nathan, Liz. Sekitar 3 tahun lalu aku pernah kok ketemu sama kamu. Kamu anak Pak Ferry kan, Liz?" tanya Pak Nathan kemudian. Dan mendengar perkataan Pak Nathan Lisa tampak mengangguk sebagai jawaban iya atas pertanyaan Pak Nathan tersebut. "Bagaimana kabar Pak Ferry, Liz? Apakah beliau sehat, Liz?" tanya Pak Nathan kemudian. "Sehat Pak, papa saya." "Bapak kenal sama papa saya ya Pak?" tanya Lisa yang hanya dijawab dengan sebuah senyuman dari Pak Nathan. "Lisa, ada keperluan apa Liz kesini?" tanya Pak Nathan. "Tuh saya jemput seseorang," kata Lisa sambil menunjuk ke arah Andi yang sedang berdiri. Dan mendengar hal itu Pak Nathan kemudian berkata, "Wah ya sudah, kalau begitu kamu lebih baik cepat pergi deh, nanti malah bikin gaduh di sini," kata Pak Nathan sambil tersenyum. Dan mendengar kata-kata Pak Nathan tersebut Lisa terlihat tak bisa menahan tawanya dan ternyata Pak Nathan pun ikut tertawa. Semua orang yang melihat situasi itu pun kini hanya terdiam heran dan tidak berkata apa-apa. Wah, rupanya cewek ini kenal baik dengan bos besar perusahaan ini, batin mereka. Dan kini Lisa kemudian berjalan ke arah mobil sport yang kini tengah menjadi bahan pembicaraan para pria tersebut. Ternyata cewek cantik itu ya pemilik mobil sport itu, batin mereka.
Kini Lisa terlihat semakin dekat dengan Andi dan beberapa orang masih terus memperhatikan Andi. Andi yang mereka kenal sebagai cleaning service terlihat masih berdiri santai di depan mobil Lisa dan terlihat melambaikan tangan ke arah Lisa. Dan ketika Lisa membalas lambaian tangan Andi, kini semua orang semakin bertambah penasaran karenanya. Termasuk Pak Albert yang kebetulan juga ada di tempat tersebut. Dan ketika Lisa semakin mendekati Andi, tiba-tiba Lisa mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ternyata Lisa saat itu mengambil tisu dari dalam tasnya dan mendekati Andi. Beberapa saat kemudian Lisa terlihat mengelap keringat dan beberapa noda hitam dari wajah Andi. "Ih, kotor banget kamu, Mas," kata Lisa kemudian. Lisa yang terlambat menyadari perbuatan Lisa tersebut hanya tampak tersenyum. "Yah maklum Lis, namanya juga cleaning service." Lisa kemudian memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Andi. Dan tak berapa lama kemudian Andi telah mengemudikan mobil itu dengan Lisa duduk di samping kemudi. Pak Albert yang melihat situasi tersebut kini semakin tidak mengerti dengan siapa sebenarnya saat ini dirinya tengah berurusan. Cleaning service yang menjadi rivalnya itu ternyata menyimpan banyak misteri untuk dipecahkan. Dan gadis itu bukanlah gadis sembarangan karena bos besar di tempatnya bekerja pun tampak akrab dengannya. Sementara itu beberapa pria yang berdiri di depan pintu lobi tampak begitu kaget dengan kejadian yang tadi dilihatnya itu. Kejadian sore ini sungguh sangat berbeda dengan prediksi mereka. Mereka hanya bisa berkata, "Wah, beruntung banget. Mimpi apa tuh si cleaning service kok bisa sebegitunya?" Sementara itu Andi yang sudah duduk di belakang kemudi kemudian berkata kepada Lisa, "Bagaimana Lis situasi di perusahaan kita? Maaf aku beberapa hari gak bisa kesana soalnya aku kemarin beberapa hari agak sibuk Lis. Kami baru mengakuisisi satu perusahaan lagi Lis. Jadi ya begitulah. Waktuku agak tersita di urusan itu," kata Andi sambil mengemudikan mobil milik Lisa. "Lis, kita ke rumah sakit dulu Lis. Soalnya ada penghuni rumahku yang saat ini dirawat." Andi kemudian menanyakan kepada Lisa apakah Lisa bisa menemani ke rumah sakit atau tidak. "Bisa Mas. Soalnya aku juga tidak ada acara kok," kata Lisa kemudian. Andi kemudian mengarahkan mobil Lisa ke arah rumah sakit tempat Yogi dirawat. Dan tak sampai setengah jam kemudian Andi dan Lisa telah sampai di rumah sakit tempat Yogi dirawat. Yogi hari ini terlihat keadaannya sudah lebih baik dari beberapa hari lalu dan sore ini Andi bertanya kepada Fatma tentang keadaan Yogi. Fatma kemudian menceritakan kepada Andi jika tadi siang Fatma sudah menghubungi perusahaan tempat Yogi bekerja dan tadi siang Fatma sempat berbicara panjang lebar dengan bagian HRD di perusahaan tersebut tentang kecelakaan yang menimpa Yogi. Dan HRD perusahaan itu berjanji sore ini akan mengirimkan orang untuk mendatangi Yogi ke rumah sakit. Dan ternyata sampai sekitar jam 6 sore belum ada orang yang datang dari perusahaan tempat Yogi bekerja. Dan mendengar apa yang dikatakan Fatma tersebut kini Andi terlihat mengerutkan keningnya. "Kayaknya aku harus telepon langsung ke Om Randy kalau harus seperti ini," kata Andi di dalam hatinya. Dan tak lama kemudian masuklah dua orang pria ke ruang Yogi dirawat. Kedua orang tersebut merupakan staf dari perusahaan tempat Yogi bekerja. Hal itu bisa dilihat dari seragam kerja yang mereka kenakan sore ini.
staf dari perusahaan tempat Yogi bekerja itu kemudian seperti menginterview Fatma tentang kondisi Yogi. Fatma kemudian menceritakan yang dia tahu dan Fatma kemudian berkata kepada kedua orang staf itu tentang biaya perawatan Yogi. Fatma saat itu hanya bermaksud mencari informasi saja karena biaya perawatan Yogi sudah dibayari oleh Andi. Sementara itu Lisa terlihat kurang bersimpati terhadap kedua orang staf tersebut. Dan Andi dengan jelas bisa melihat wajah Lisa yang tidak menyukai terhadap kedua orang staf tersebut. "Pak, perkenalkan, nama saya Andi. Mama saya namanya Bulina dan Bulina ini adik dari Pak Randy pemilik perusahaan tempat Bapak bekerja. Sebentar Pak, saya hubungi dulu Pak Randy," kata Andi dan kemudian terlihat menghubungi seseorang. Dan ternyata benar Andi saat itu menghubungi Pak Randy yang merupakan pemilik perusahaan tempat Yogi bekerja. "Selamat malam Om. Ini saya Andi Om," kata Andi dan kemudian menceritakan situasi yang telah terjadi dengan salah satu karyawan di perusahaan milik Pak Randy. "Om, tolong Om beri pengarahan pada staf Om dong biar masalah ini cepat kelar, soalnya kan kasihan Om kalau sampai berlarut-larut. Ini sudah beberapa hari juga tidak ada yang urus. Untung tadi siang salah seorang teman kami menghubungi perusahaan Om," kata Andi kemudian. Andi kemudian menyerahkan handphonenya tersebut kepada kedua orang yang tengah menginterview Fatma tersebut. Dan kedua orang itu kemudian menerima telepon dari Pak Randy yang merupakan pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Rupanya kedua orang staf tersebut tidak terlalu memperhatikan Andi yang tengah berbicara sehingga ketika mereka telah berbicara beberapa saat dengan Pak Randy kini mereka tampak begitu panik ketika mereka kini mengetahui tengah berbicara dengan bos besar pemilik perusahaan di mana kini mereka bekerja. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 186. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.